sih kayak ngelihat suka takut trauma. Sahabat Naparel, jumpa lagi. Terima kasih sudah mampir. Kali ini saya akan sedikit cerita mengenai pengalaman saya pertama kali masuk tol. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pemula saat pertama kali masuk tol. Ini berdasarkan pengalaman yang baru saja saya lalui ya, belum lama. Jadi saya masih pemula, masih ketar-ketir lah kalau masuk tol. Jadi yang pertama yang teman-teman harus perhatikan, ini berlaku bagi semua pengendara ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama kali saat masuk tol itu ya, kendaraannya itu harus layak, harus benar-benar layak gitu kan. Mulai dari mesin, ban, rem, termasuk juga BBM. Jangan sampai nanti kehabisan di tol kan. Namanya di tol pasti terbatas SPBU. Takutnya, ini khawatirnya karena kita baru pertama kali masuk tol kan, kita belum tahu persis ya kemana keluar tolnya, lewat mana gitu kan. Nah jadi takutnya nyasar, bablas gitu kan. Harusnya misalnya keluar ternyata kita masih bablas. Seperti saya kan ini dari Bogor mau ke Bekasi ya. Nah harusnya kan keluar pintu mana gitu kan. Nah ternyata bablas. Takutnya nanti malah bablas ke Jakarta atau bahkan ke Bandung gitu. Jadi kalau BBM-nya nggak cukup, wah bahaya gitu kan. Nah jadi dipastikan BBM-nya cukup. Siap-siap aja, khawatirnya kita nyasar gitu ya. Terus yang kedua, saat mau masuk gerbang tol itu kita jangan panik nih. Ya tenang, bukan santai juga, tenang gitu kan. Karena kalau panik nih mesin bisa mati. Nah ini saya mati nih 2 kali mati ya, karena baru pertama kali panik. Nah, tinggal maju sebenarnya. Kalau yang udah biasa mau langsung maju kan, langsung gigi 1 gas gitu kan. Kebetulan ini manual ya, terutama yang manual ya. Kalau yang matic nggak tahu deh, mungkin lebih mudah ya. Aduh guys, baru pertama ke tol, naik tol barusan mati. Nah ini saat di tol ini juga waspada nih sahabat, karena kecepatan di tol apalagi kosong begini nih, wah luar biasa, bikin ketar-ketir. Jadi baiknya kita ambil yang jalur 2. Kalau yang paling kanan itu kan buat kecepatan tinggi banget ya, buat nyalip-nyalip juga. Biarkan yang lebih cepat dari kita terus sebelah kanan, karena bahaya tuh kalau misalkan kita kanan terus pemula panik ngerem dadak, wah bahaya, bisa tabrakan beruntun. Saat di tol juga kita harus waspada tuh, kanan kiri belakang tuh. Jadi jangan fokus ke depan aja, jangan fokus jaga jarak dengan kendaraan di depan atau jalan di depan, tapi lihat juga spion kanan kiri sama tengah itu. Nah, kenapa harus waspada gitu, lihat kanan kiri tengah? Karena pada kenyataannya jalan tol itu tidak sesuai dengan teori ya. Teorinya kan kalau untuk nyalip itu kan dari sebelah kanan kan? Tapi pada kenyataannya di tol itu banyak pengendara yang nyalipnya itu dari sebelah kiri. Misal kita di jalur 2, tiba-tiba disalip dari jalur 3 gitu kan. Banyak yang begitu. Itu saya alami itu. Saya di jalur 2. Nah kebetulan di kendaraan di depan saya itu ya kecepatannya bisa saya dahului gitu. Akhirnya saya lihat spion kanan aman, udah ambil jalur kanan yang untuk nyalip, yang paling kanan ya. Untuk nyalip ya udah saya salip. Nah karena saya nggak pede untuk di jalur paling kanan terus dengan kecepatan tinggi, akhirnya saya mau balik lagi ke jalur 2. Setelah ngelewatin kendaraan saya dahului itu, terus saya kasih sen ke sebelah kiri untuk ke jalur 2 kembali gitu, di depan mobil yang saya dahului itu. Ternyata di belakang dari jalur 3 tiba-tiba muncul sedan dengan kecepatan tinggi, nyalip langsung ke jalur 2 gitu. Untung kelirik spion sebelah kiri saya, kelirik dulu sebelum saya belok kan, udah dipastikan tadinya aman, nggak kelihatan kok, nggak udah aman ya. Ternyata dari sebelahnya itu muncul, dia langsung masuk jalur 2. Jadi harus dipastikan dulu kalau kita mau belok, jangan langsung misalnya dari setelah mendahului kita ya, misalnya setelah mendahului langsung balik lagi ke jalur 2 misalnya. Jangan, jadi maju dulu agak jauh, jadi jarak pandangnya terlihat, oh ada di sebelah kiri
yang berikutnya yang perlu diwaspadai itu kondisi jalan. Jadi hati-hati juga, walaupun jalan tol ini kayak ini kan mulus nih, dari Bogor ke Bekasi ini kan mulus nih, enak. Nah tapi saya punya pengalaman juga nih, waktu itu dari Sukabumi lewat tol dari Cikombong mau ke Bogor. Nah saya kan biasa diambil jalur 2 ya, tidak berani yang paling kanan yang kecepatan tinggi untuk nyalip. Saya ambil jalur 2 itu malam-malam, dan saya belum pernah lewat situ sebelum, jadi nggak tahu kondisi jalan kayak gimana. Dan waktu itu kecepatannya lumayan tinggi ya, 80-100 gitu ya, malam-malam karena sepi. Emang kan dari Cikombong ke Bogor itu tolnya itu masih sepi kan, masih sedikit yang menggunakan. Nah tapi saya cari aman yang maksudnya mau yang jalur 2 aja, jangan yang paling kanan. Ternyata di jalur 2 itu banyak jalan yang tidak mulus, jadi rusak. Kalau kecepatan tinggi itu dihajar, bahaya juga seperti itu. Sementara kalau kita mau langsung belok kanan atau belok kiri, pindah jalur ya, dan kita belum sempat ngelihat ke kanan kiri, itu bahaya juga kan. Kalau tiba-tiba ternyata di belakang di jalur kanan atau jalur kiri kita tuh ada mobil dan kecepatan tinggi kan, repot juga. Jadi kalau nggak tahu jangan terlalu cepat gitu ya. Lihat gitu kira-kira aman kan, dari kejauhan kelihatan kan ada lubang tuh, ya udah kita segera pindah jalur ke kanan atau ke kiri, tapi dipastikan dulu di jalur kanan kiri itu aman gitu, kan. Jadi pemerintah tolong juga lah pastikan itu jalan tol itu untuk semuanya mulus, jangan sampai ada jalan yang berlubang seperti jalan tol dari Cikombong ke Bogor itu bulan Desember 2021 sih. Mudah-mudahan sih sekarang saat video ini tayang sudah diperbaiki gitu kan. Bahaya itu kalau dibiarkan, itu bisa terjadi kecelakaan itu pasti. Terus yang berikutnya harus dipastikan juga nih, kita harus tahu keluar tolnya itu di mana gitu. Nah buat pemula kan biasanya belum tahu kan namanya baru pertama kan, perdana kan. Nah bisa lewat bantuan ini ya, Google Maps. Cuman tetap juga lihat petunjuk jalan, jadi selain Google Maps lihat, baca juga petunjuk jalan ya. Kenapa kita harus pastikan dulu keluar tolnya itu di mana? Karena saya juga punya pengalaman kurang baik ya, maksudnya membahayakan lah istilahnya. Kiri ya? Kosong nggak? Waduh gimana, akhirnya saya putuskan untuk langsung ke kiri gitu kan. Tapi saya udah pastikan di belakang aman. Memang terlihat ada tronton sih, tapi jauh sih sebenarnya, itu masih jauh. Alhamdulillah sih aman gitu kan. Walaupun ya trontonnya kesel juga tuh supirnya, kayaknya dia masih klakson tuh, bunyi klakson. Sebelah kiri aman ya mobil? Aman ya. Aduh, barusan tuh bahaya ya Bel. Iyalah. Bahaya lah. Gila itu. Makanya mami kayak ngelihat, suka takut trauma. Terjadi pelambatan 12 menit di jalan tol Jagorawi. Nah jadi hati-hati tuh, jadi harus dipastikan keluarnya, jangan sampai kayak saya gini nih. Kebetulan nggak apa-apa nih karena jalan kosong juga kan, masih kosong. Nah itu kalau udah begitu, udah kita di jalur kanan misalnya mau keluar ke kiri itu bahaya, rame, sebaiknya bablas aja, cari jalan keluar yang lain, jangan dipaksakan jalan keluar yang itu. Bahaya buat kita, buat pengendara yang lain juga itu bahaya, itu kan membahayakan lah. Ini saya juga cukup sekali ini aja nih melakukan kesalahan kayak gitu tuh. Insya Allah sih berikutnya nggak begitu. Jadi dipastikan kalau kira-kira udah mau keluar ya udah kita ambil jalur kiri, jangan di kanan. Terus yang berikutnya dipastikan juga saldo e-tolnya cukup. Misalnya saya dari Bekasi ke Bogor cuman 21.000 apa 30.000 ya. Nah, saldo kita ada 30.000 misalnya, aman. Jangan berpatokan begitu. Karena buat pemula kayak saya nih, bisa aja kita keluar masuk tol loh. Jadi kita walaupun pakai Google Maps, karena belum tahu ya, Google Maps diarahin keluar tol, akhirnya kita keluar, terus masuk lagi kan bayar lagi, terus keluar lagi, masuk lagi. Nah itu kan berkurang. Harusnya misalnya cuman 21.000 dari Bekasi ke Bogor itu, ternyata lebih gitu kan, karena keluar masuk tol itu. Nah itu yang saya alami itu kemarin. Karena saya belum tahu kan, sempat keluar tol di Kampung Rambutan, terus masuk lagi
Terus pas mau keluarnya pun salah, harusnya kan ke Kebun Raya Bogor yang Baranang Siang tuh. Jadi keluarnya itu yang Jambu 2. Di atas kan. Ternyata saldonya nggak cukup. Akhirnya saya minta tolong ke belakang minjem e-tolnya. Nah, dan ternyata yang pas belakang banget itu dia juga saldonya katanya takut kurang kalau saya pakai. Akhirnya saya ke belakang lagi. Nah, si bapak untung ada cukup, mungkin lumayan banyak kali ya. Akhirnya dia pinjemin, saya kasih itu 20.000 karena saya nggak tahu itu kalau harga keluaran itu 21.000. Saya pikir di bawah 20.000, makanya 20.000 saya kasih. Tahu panas nggak sih? Nah, Iya kan kalau aja aku salahnya saya itu pas keluar itu harusnya kan pas bayar pelang besinya itu kebuka ya, yang gerbang tolnya itu kebuka. Nah, itu harusnya langsung balikin itu. E-tolnya balikin ke yang punya itu kan. Nah, saya salah. Waktu itu saya majuin dulu mobil tuh, maksudnya saya keluarin dulu dari pelang besi itu, saya keluarin, berhenti di situ, baru mau saya balikin. Si bapak mungkin panik kali saldonya banyak, atau dia juga butuh saldo kan, butuh e-tolnya gitu kan. Dia ngejar lari, takutnya saya lupa mungkin, padahal saya nggak lupa, saya sengaja kedepanin dulu, baru saya balikin. Nah, jadi teman-teman kalau yang terlanjur minjam, jadi setelah terbuka harus langsung balikin baru kita jalan. Nah, terus apalagi? Kayaknya itu aja deh hal-hal yang perlu diperhatikan betul-betul sama pemula ya. Jadi kendaraannya harus siap, BBM juga cukup. Terus jangan panik saat masuk tol. Waspada keadaan sekitar, kanan kiri dilihat, dipastikan aman. Karena banyak orang yang seenaknya gitu nyalip-nyalip dari kiri, padahal kan teorinya harusnya dari kanan. Pastikan juga keluarnya itu harus tahu, yang udah dekat keluar tol ambil sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Dan kalau sudah terlanjur di sebelah kanan, sebaiknya bablas aja, nggak usah nekat langsung belok kiri keluar, itu bahaya itu, apalagi kalau lagi rame. Lebih baik kita muter dikit ya, kan pasti ada pintu keluar yang lain gitu kan. Dan pastikan juga saldo e-tol cukup ya, jangan sampai merepotkan orang lain. Jangan pede misalnya saldonya cukup, namanya pemula belum tahu keluarnya lewat mana, takutnya kita belum waktunya keluar sudah keluar itu kan. Jadi jangan pas-pasan lah, lebihin lah, baiknya dilebihin. Jadi gitu aja sahabat Naparel, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauh itu mah ya, masih jauh. Iya, masih jauh mulu. Iya. Bener-bener ngajak gue jalan-jalan gitu. Baru